Kemarin saya bagi menjadi 2 kelompok. Mungkin silahkan untuk kelompok genap dulu untuk menyampaikan putusan pengadilannya gitu. Kelompok 2 siapa ya? Udah selesai kan ini? Kelompok 2? Sudah ya? Oke, silahkan. Bisa di-share ke ini ya, nanti bisa dipindahin ke temennya lagi ya, yang co-hostnya. Juru bicaranya siapa nih? Oke, maaf Pak. Oke, yuk. Nah, selamat pagi Pak Adi dan teman-teman semuanya. Di sini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan dan menelaah mengenai putusan nomor 104 PK PDT Suspailit tahun 2013. Oke, lanjut. Halo Indah. Wah, kayaknya Indahnya lagi error nih. Rama, dirimu udah co-host ya, jadi kamu bisa mainkan. Oke Pak. Oke, mungkin aku gantiin share screen dulu ya. Dirimu udah bisa? Sudah Pak. Oke. Oke teman-teman. Nah, di sini kita kenalan dulu nih. Yang pertama ada Clever Patrick, kemudian ada Edo, Feby, Fernanda, Gabriel, Jessica, Fadil, Indah, Novitra, Pambudi, Patrick, dan Rahma. Nah, poin putusan yang akan kita bahas kali ini ada 4. Yang pertama, kompetensi absolut dan relatif. Kemudian yang kedua ada aspek. Yang ketiga ada kronologis. Dan yang keempat, bukti-bukti yang didalilkan. Baik, terima kasih Saudara Andin. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kompetensi absolut dan relatif dari kasus tersebut. Sebelumnya, perlu kita ketahui bahwa kompetensi absolut merupakan kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara menurut objek, materi, atau pokok sengketa. Pada kasus ini, pengadilan yang berwenang untuk mengadilinya yaitu pengadilan niaga yang merupakan pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan pengadilan umum. Alasannya adalah karena objeknya berupa dagang atau bisnis dan merupakan perkara terkait kepailitan. Selanjutnya ada kompetensi relatif. Kompetensi relatif ini berhubungan dengan kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara sesuai dengan wilayah hukumnya. Berdasarkan kasus ini, pengadilan yang berwenang tersebut ialah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal ini karena tergugat berdomisili di wilayah Jakarta Pusat. Baiklah, yang digugat orang atau badan hukum? Halo, tes. Badan hukum, Pak. Badan hukum. Badan hukum. Kalau badan hukum, kalian bisa lihat domisilinya dari mana? Dari ADART bukan, Pak? ADART?
Kemarin hukum perusahaan sama saya toh? Enggak, Pak. Sama Pak Saudara. saudara. Dirimu pernah lihat gambar ini enggak? Apa itu namanya? Hang malan komputerku. Kelihatan nggak ya di tempatmu? Belum, Pak. Belum ya? Belum kelihatan ya? Belum, Pak. Bentar. Kelihatan nggak sekarang? Terlihat, Pak. Nah, ini loh. Kelihatan nggak diktum yang pertama? Jadi ada di mana? Pengesahan Badan Hukum perseroan. Di sini ada, kelihatan nggak ya? Aku terus ngomong, kalian nggak lihat? Kelihatan ya? Nah, mengesahkan Badan Hukum PT bla 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 berkedudukan di. Nah, ini yang dimaksud dengan domisili. Gitu ya. Jadi ketika pihak tergugat dia akan mengatakan bahwa dia bukan domisili di situ, maka pembuktiannya harus itu. Gitu ya. Kalau nggak itu, nggak benar. Gitu ya. Jelas ya? Pak, bagaimana kalau sudah berubah? Ya harus administrasinya ikut dirubah. Dilakukan perubahan domisili kedudukan PT itu di mana, gitu ya. Jadi kita tidak bisa ngomong PT-nya sekarang nggak ada di situ, sudah pindah. Nah, tapi harus dilihat tuh di dalam itunya. Pindah alamat saja harus melaporkan ke Kementerian Hukum dan HAM, gitu ya, teman-teman. Oke, lanjut. Oke, yang selanjutnya dari poin aspek. Dari poin aspek ini yang pertama ditinjau dari Undang-Undang 37 tahun 2004 tentang PKPU, di mana PT Tripanca Group sudah dinyatakan pilot melalui putusan Pengadilan Negara nomor 33 garing pilot garing 2009 PN Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 3 Agustus 2019. Dan kemudian objeknya itu tanah yang menjadi milik pribadi dari penjamin, bukan harta PT Tripanca Group. Dan subjeknya itu merupakan kurator dari PT Tripanca sebagai termohon peninjau kembali dan PT BRI sebagai pemohon peninjauan kembali. Baik, selanjutnya adalah aspek kronologis. Baik, dalam kasus ini terdapat dua pihak. Yang pertama yaitu PT BRI sebagai pemohon peninjauan kembali dahulu pemohon kasasi atau termohon terhadap Jendris Yandari SHLLM selaku kurator PT Tripanca Group dalam pilot sebagai termohon peninjauan kembali dahulu termohon kasasi atau pemohon. PT BRI mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan MA RI nomor 813K PDT tahun 2012 tanggal 21 Februari tahun 2013 yang berkekuatan hukum tetap dengan alasan judex juris dan hakim banding telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dalam putusannya. Dalam putusan tersebut, PT Tripanca memohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut. Yang pertama, memerintahkan PT BRI untuk menyerahkan semua dokumen atas eksekusi jaminan pinjaman PT Tripanca pada kurator. Yang kedua, memerintahkan kepada BRI untuk memberikan sebagian uang hasil eksekusi jaminan pinjaman kepada pilotan yaitu sebesar 10% atau setidaknya 10% dari angka pelunasan yang diterima oleh PT BRI. Nah, atas permohonan tersebut,
Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberikan putusan nomor 03/Ren Void Prosedur garing 2012 dengan amar 1. Mengabulkan permohonan pemohon sebagian. 2. Memerintahkan PT BRI untuk menyerahkan semua dokumen atas eksekusi jaminan pinjaman PT Tripanca kepada kurator. 3. Memerintahkan kepada PT BRI untuk memberikan sebagian uang hasil eksekusi jaminan pinjaman kepada kepailitan, yaitu sebesar 5%. 4. Memerintahkan pemohon atau PT Tripanca untuk membagikan uang 5% dari hasil penjualan lelang pihak BRI untuk dibagi ke pekerja atau kreditor preferen PT Tripanca. Dan yang terakhir, membebankan biaya perkara yang timbul kepada Budel Pailit. PT BRI mengajukan alasan kekhilafan hakim karena ada gugatan lain-lain yang kontradiktif, yakni bahwa putusan yang membebankan upah buruh kepada BRI dari hasil penebusan jaminan milik perorangan bertentangan dengan putusan MA RI nomor 06 garing gugatan lain-lain garing 2011 garing Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Junto nomor 33 garing Pailit garing 2009 garing Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat yang menyatakan menolak permohonan kasasi dari pemohon untuk seluruhnya, sehingga tindakan PT BRI yang melakukan penyelesaian sendiri terhadap pelunasan kredit PT Tripanca dari jaminan milik perorangan melalui mekanisme penembusan atas jaminan kredit oleh pihak pemilik jaminan bukan merupakan perbuatan melawan hukum, karena jaminan milik perorangan yang dijadikan agunan adalah di luar Budel Pailit PT Tripanca. Maka beban kewajiban membagi kepada kreditur yang diistimewakan pekerja PT Tripanca sesuai Undang-Undang Kepailitan tidak bisa dibebankan pada aset di luar Budel Pailit. Menimbang alasan peninjauan kembali tersebut, MA berpendapat bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan. Kemudian, MA membatalkan putusan nomor 813 garing K garing PDT Sus garing 2013 dan mengadili kembali perkara ini. Akhirnya setelah diadili kembali, putusan sebagai berikut. 1. Permohonan PT Tripanca selaku pemohon ditolak seluruhnya. 2. PT Tripanca selaku termohon peninjauan kembali atau kurator dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sebesar 10 juta rupiah. Terus? Baik, selanjutnya adalah mengenai bukti-bukti yang didalilkan. Dari kita tahu bahwa kasasi itu bertujuan untuk memeriksa sejauh mana penerapan hukum yang dilaksanakan pengadilan yang memutuskan sebelumnya. Apakah telah terjadi kesalahan penerapan hukum atau hakim pengadilan yang sebelumnya telah memutuskan perkara. Dan di sini yang mengajukan itu atau pihak yang berkeberatan adalah PT Bank Mandiri kepada kuratornya PT Tripanca. Selanjutnya, kelompok 2 menemukan bahwa ada dua bukti-bukti yang didalilkan. Yang pertama, bahwa termohon peninjauan kembali atau kurator sebelumnya dalam gugatannya menyampaikan bukti berupa adanya kopi tebusan surat kuasa hukum mantan karyawan PT Tripanca Group nomor kuasa hukum 30 SSNI 2012 garing FBS tanggal 31 Juli 2012 perihal permintaan pembagian hasil eksekusi kreditur separatif untuk tagihan gaji dan hak-hak karyawan PT Tripanca Group dalam Pailit. Dan bukti yang kedua ditemukan oleh kelompok 2, ini ada dalam gugatan renovasi prosedur yang diajukan oleh termohon peninjauan kembali atau dahulunya adalah termohon kasasi. Sama sekali tidak diajukan tuntutan adanya upah buruh atau karyawan PT Tripanca Group dalam petitumnya.
dengan tanpa disertai rincian yang jelas, serta besarnya tagihan yang diakui sesuai dengan hasil verifikasi hutang yang dilakukan kreditor. Oke, sekian. Terima kasih. Teman-teman, coba kembali kepada kronologis. Ya. Jadi bawah lagi, turun. Oke. Nah, ini adalah putusan nomor 813 K PDT Sus 2012 ya, tanggal 21 Februari. Ini adalah putusan peninjauan kembali, ya kan? Atau kasasi. Kok nggak ada yang jawab? Putusan awal, Pak. Kenapa? Kasasi. Kasasi nggak sih, Pak? Penolakan kasasi. Kemarin filenya mana ya? Oke, kalian lihat di filenya ya, file aslinya ya. Ini adalah nomor, yaitu nomor putusan kasasinya, ya. Sedangkan PK-nya, putusan PK-nya itu nomornya adalah 104 garis PK garisnya PDT Sus Pilot garis miring 2013. Itu adalah putusan pilotnya, putusan pilot PK-nya. Sedangkan di dalam kasus ini ada 2 putusan, yaitu di tingkat pertama, next. Nah, ada namanya putusan tingkat pertama yaitu 06 garis miring gugatan titik lain-lain ya, garis miring 2013 Yunto 3 nomor putusan 33. Nah, ini ada 2 nih. Kedua hal ini, yang satu terkait dengan kepailitan, yang satu terkait dengan masalah ketenaga kerja, ya kan? Ini kan pengaturan terkait dengan bundle pilot, gitu ya, bahwa ada sudah dilakukan, tetapi ternyata di dalam penghitungan bundle pilot ada namanya kreditur preference yang tidak masuk, yaitu salah satunya adalah upah karyawan. Nah, ini yang jadi masalah di dalam penyelesaian ini, sehingga MA ya melakukan peninjauan kembali terhadap putusan-putusan yang terdahulu, dan ternyata diketemukan ya adanya kekhilafan hakim. Nah, ingat bahwa alasan kasasi ada 3 ya. Alasan PK ada 6. Udah dapat ya kalian ya itu ya. Itu nanti sering keluar ujian tuh. Ujian hukum litigasi sering keluar ujian tuh. Itu ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak, teman-teman? Jelas semuanya? Ada yang mau ditanyakan? Nanti barangkali saya akan menggunakan salah satu soal atau soal yang lain gitu, yang modelnya mirip seperti ini gitu untuk soal kasusnya. Gitu ya. Oke. Yang tim pertama silahkan. Tim pertama siapa yang mau jadi ininya? Jubirnya? Bapak izin bertanya, Pak. Oh, iya silahkan. Saya masih bingung arti junto di sini, Pak. Kenapa tahunnya mundur? Oke. Mengapa kok Yunto tahunnya mundur? Ya, ini perkaranya sama, tetapi
dia jadi gini, dia tuh udah diputus pilot tahun 2009, tetapi di sini ada gugatan terkait dengan tadi apa tuh namanya upah karyawan, ya. Dia diselesaikan di mana? Di Pengadilan Hubungan Industrial. Itu pembinaannya di mana? PN Jakarta Pusat juga, gitu ya. Nah, ini harusnya masuk nih ke sini, ya, di dalam suatu amar yang menjadi satu kesatuan. Tetapi amar putusannya ternyata malah justru berbeda, gitu ya. Jadi ada dua kompetensi relatif yang aturannya atau seharusnya itu menjadi satu kebijakan yang selaras, tapi justru saling bertentangan. Nah, karena saling bertentangan ini, maka MA, ya putusan MA, putusan kasasinya melakukan perbaikan karena ada alasan kekhilafan hakim dalam memutus. Seharusnya hakim ketika memutus di sini, ya di nomor 6 tahun 2011, dia harus merujuk 33, bukan berdiri sendiri-sendiri. Tahu kan maksud saya? Nah, gitu. Jadi karena dia berdiri sendiri-sendiri yang berakibat tidak sinkron putusannya. Ada satu hal diatur dua kali. Paling contoh yang paling gampang kalau kalian di kampus gitu ya, itu masalah ini, apa itu namanya, kalian pasti pernah menggunakan pakaian di hari Jumat. Pernah nggak? Pakaian seragam di hari Jumat. Tuh, kalian pernah ke kampus toh? Belum pernah ke kampus? Pernah kan? Semester 1 kan di kampus ya? Iya. Ya. Hari Jumat itu kan ada aturan menggunakan baju bebas toh? Iya, Pak. Bener ya? Oke. Menjadi sebuah pertanyaan, ya, ada dua aturan yang di situ menjadi kekosongan hukum. Kalau ini kebalikan dari ini, kalau ini adalah satu hal diatur dua, ya. Kalau itu adalah satu hal malah nggak diatur, ya. Maksudnya gimana, Pak? Yang perempuan itu kan harus menggunakan rok, ya nggak? Ya. Di hari Jumat bebas, ya nggak? Benar? Nah, yang terjadi hari Jumat adalah boleh nggak cewek menggunakan celana jeans ke kampus? Enggak. Kok enggak? Kenapa kok enggak? Ayo. Aturannya kan bebas. Tapi penafsiran terhadap bebas itu ada yang menafsirkan yang pertama, ya kalau ke kampus boleh pakai jeans, tapi rok. Ada juga yang mengatakan boleh pakai celana, ya kan gitu. Ada juga yang mengatakan bahwa ya namanya bebas ya bebas aja, nggak perlu diatur kan gitu. Itu yang menjadikan nggak jelas di hari Jumat. Nah itu kalau kalian perhatikan ya, dosen itu juga sama tuh, di hari Kamis biasanya terjadi masalah. Hari Kamis itu ada seragam yang warnanya abu-abu. Kalian pernah kuliah di sini hari Kamis kan, dosen yang dari internal BPK pasti menggunakan seragamnya abu-abu kalau hari Kamis. Tapi ada aturan yang lain, di hari Kamis itu harus menggunakan baju putih. Jadi yang seragam putih yang ada lambangnya, yang ada tulisan korpunya dan sebagainya itu. Nah, akhirnya terjadi kebingungan. Jadi hari Kamis itu pakai yang abu-abu atau pakai yang putih. Nah, kasus yang ini itu sama dengan itu. Di hari yang Kamis diatur dua hal. Tuh. Paham, Pak. Terima kasih. Nah,
contoh paling gampang adalah ketika kalian undang-undang lalu lintas, ya pasti kalian udah begitu paham lah undang-undang lalu lintas. Undang lalu lintas itu, ya di pasal 284 yang ada sanksinya itu bahwa apabila si pengendara itu tidak dapat tidak memiliki SIM, ya. Jadi ketika tidak memiliki SIM, ya, sama tidak bisa menunjukkan SIM itu dua kata yang berbeda, dua makna yang berbeda untuk satu ketentuan, gitu ya. Jadi ketika kalian mau ditilang, kalian lupa bawa SIM, itu nggak boleh ditilang harusnya. Pak, berikan waktu saya untuk mengambil SIM saya di rumah. Ketika polisi itu nggak boleh memperbolehkan hal itu, polisinya yang salah. Gitu ya. Itu saya kasih ilmu hitamnya kalau berhadapan dengan polisi gitu ya. Nah, langsung pada senyum gitu kan. Kalau ngomong ilmu hitam langsung senyum kalian. Itu salah satu triknya. Jadi kalau kalian lupa bawa SIM, bilang sama polisinya, Bapak tidak boleh berwenang untuk menilang. Karena di situ saya punya SIM tapi ketinggalan di rumah. Gitu. Nanti saya cerita sedikit gitu ya. Teman saya itu pernah yang seperti itu, ditilang, dia nggak diperbolehkan, dia gugat ke pengadilan, terus dipanggil pengadilan, dia menyatakan bahwa saya kan nggak salah, Pak Hakim. Saya kan mau izin pulang ke rumah. Bunyi pasalnya oleh hakim diputus bersalah. Dia banding sampai kasasi. Di kasasi dilepas. Itu ya itu tadi. Meskipun dendanya cuma 5.000 ya waktu itu ya. Jadi putus pertama itu cuma dendanya 5.000. Bisa saja saya bayar 5.000, tapi saya ingin kebenaran. Akhirnya sampai kasasi. Hakim memutus ya, akhirnya dibebaskan karena dia meminta izin, diakui oleh pihak polisi memang dia minta izin tapi tidak dikabulkan. Polisinya salah. Tuh, gambarnya seperti itu. Oke? Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup? Oke, kita lanjut. Kelompok 1, siapa yang mau jadi juru bicara? Izin, Pak. Siapa? Saya. Absen 16. Bentar ya. Dirimu sudah saya bikin co-host ya? Mat, belum? Belum, Pak. Oh, belum ya? Bentar. Sudah, Mat? Sudah, Pak. Oke, silakan. Ini temennya yang lain belum masuk, belum ini ya? Belum hadir ya? Atau gimana? Izin Pak, sepertinya ada yang susah sinyal, masih dihubungi Pak. Oke. Mari rekan rival. Suaranya nggak jelas, Mas. Bisa dibantu nggak? Atau nggak kamu matiin ininya, gambarmu, biar sinyalnya lebih kuat. Nah, silakan, Mas. Mohon izin, Pak. Untuk bagian pertama mungkin akan saya jelaskan terlebih dahulu.
Ini kita akan membahas tentang penjelasan putusan nomor 213K PDT Suspailit garing 2013. Lanjut. Sebelum masuk ke pembahasan, kami akan memperkenalkan nama-nama kelompok kami. Yang pertama ada Abian Iqbal Rafif, Chandra Maulana, Dara Silva, Diki Masruri, Efraim Molesasi, Igde Angga Kirana, Ines Vinindia, Komang Widya Hadi, Marcusman, Nafila Makfira, Nurwilna, Rival Medan Ofri, dan Salsabila Putri Tristalia. Next. Di sini pertama kita akan membahas tentang kompetensi relatif dan kompetensi absolut. Kompetensi relatif itu berhubungan dengan kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara sesuai dengan wilayah hukumnya, yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Selanjutnya, kompetensi absolut itu kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara menurut objek, materi, atau pokok sengketa, yaitu pengadilan niaga pada pengadilan negeri tingkat pertama untuk mengadili kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang, dan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk mengadili kepailitan dan penundaan kewajiban bayar hutang pada tingkat kasasi atau banding. Selanjutnya ada aspeknya, yaitu PT Bank Mandiri sebagai pelawan, dan terlawannya itu Lukman Sembada SE SH dan Panji L Pahan SH selaku kurator PT Elang Perkasa Lestari Jaya, dan pemerintah Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kanwil DJKN Wil 6 DJKN Serang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau KPKNL Serpong, dan pemerintah Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kanwil 6 DJKN Serang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Serang. Lanjut. Di sini ada objek sengketanya. Objek sengketa yang pertama itu ada 5, yaitu tanah sesuai SHM nomor 149 atas nama Felisa Ardiani. Yang kedua, tanah sesuai SHGB nomor 150 atas nama Ciam Li Hoa. Yang ketiga, ada tanah sesuai SHGB nomor 18 atas nama Edianto. Yang keempat, tanah sesuai SHM nomor 105 atas nama Edianto juga. Selanjutnya ada tanah sesuai SHM nomor 106 atas nama Edianto. Selanjutnya ada objek sengketa 2. Di sini ada 12, yaitu tanah sesuai SHM nomor 54 sampai nomor 65 atas nama Edianto. Selanjutnya ada perjanjian kredit. Di sini ada objeknya, yaitu perjanjian kredit. Perjanjian yang pertama ada perjanjian kredit modal kerja nomor RCO JTH garing 171 garing PKKMK garing 2007 tanggal 2 Juni 2007 beserta adendum-adendumnya. Yang kedua, perjanjian kredit modal kerja nomor RCO JTH garing 471 garing PKKMK tahun 2009 tanggal 18 Agustus 2009 beserta adendum-adendumnya. Yang ketiga, perjanjian kredit investasi nomor nah sesuai objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 yang telah dituliskan di atas tadi. Berikutnya adalah kronologis. Yang pertama, sebelum ke sini Mas, mungkin saya akan ya, sedikit
koreksi ya. Naik dulu, slide naik atas. Terus. Nah, di bawah next. Kelewatan. Bawah lagi. Sekali lagi. Up. Next. Bawah lagi. Nah, up. Stop. Nah, di sini sebaiknya ini di subjek dulu. Nah, ini objek, subjek. Ya. Nah, di sini seharusnya kalian jabarkan tuh, ya. Subjeknya buat tabel, gitu ya. Putusan tingkat pertama, nomornya berapa? Penggugatnya siapa? Tergugatnya siapa? Terus kasasi, ini pemohon kasasinya siapa? Termohon kasasinya siapa? Terus di bawahnya lagi adalah ini cuma nyampe kasasi aja ya, bukan PK tuh nih. Iya Pak, kasasi. Nah, kasasi aja kan, berarti ada 2 supaya tahu tuh. Kemudian di bawahnya next objek. Terus. Next. Kelewatan. Nah, ini harusnya juga kamu bikin tabel saja. Yang satu, kredit modal kerja, terus perjanjian pihak pertama siapa, pihak keduanya siapa, terus jaminan hak tanggungannya itu nomor berapa saja. Nah, terus di sini juga sama, perjanjian kredit modal kerja ini pihak pertamanya siapa, pihak keduanya siapa, kemudian di hak tanggungannya itu objek yang mana? Kan ada banyak tuh. Ada objek sengketa 1 dan objek sengketa 2. Terus yang terakhir perjanjian kredit investasi dan adendumnya itu nanti dilihat tuh ya. Agunannya hak tanggungannya itu yang mana saja. Ini kan kamu campur jadi satu nih. Ya, supaya jelas untuk ininya ya. Oke. Masuk dalam kronologis. Jadi nanti diperbaiki di slide ini ya, 2 slide yang tadi, biar kelihatan ininya, ini loh masalahnya gitu. Ya, oke, next, silakan Mas. Berikutnya kita masuk ke kronologis. Yang pertama, PT Elang Perkasa Lestari Jaya sesuai putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 68/2011 PN Niaga JKT PN Niaga Jakarta Pusat tanggal 7 Desember 2011 telah dinyatakan pilot dengan jumlah tagihan sebesar 145.074.559.043 yang telah tertulis pada putusan nomor 689 K/PDT-SUS/2012 dengan Lukman Sembada SESH dan Panji L. Pakpahan SH selaku kurator PT Elang Perkasa Lestari Jaya. Yang kedua, PT Elang Perkasa Lestari Jaya harus menyerahkan harta jaminan. Insolvensi merupakan ketidakmampuan membayar dari harta pilot karena hukum yang disebabkan karena debitur pilot tidak mengajukan rencana perdamaian atau mengajukan namun ditolak atau pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Yang ketiga, namun PT Bank Mandiri tidak melaksanakan eksekusi sampai jangka waktu 2 bulan tersebut usai dan tidak bersedia menyerahkan objek sengketa kepada kurator dengan alasan objek sengketa tersebut bukan merupakan bedul pilot karena dimiliki oleh pihak ketiga. Yang keempat, PT Bank Mandiri mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga Lestari Jaya tidak masuk dalam neraca aset, sehingga pelelangan atas objek sengketa 1 dan 2 tidak tunduk pada ketentuan Undang-Undang Kepailitan. Berikutnya akan disampaikan oleh Nafila.
Selanjutnya, kronologis yang kelima, terlawan mengajukan eksepsi, yaitu yang pertama, perlawanan pelawan nebis in idem. Perlawanan nebis in idem ini berkaitan dengan perkara akuo pada pokoknya yang sama dengan perkara nomor 4 garis miring gugatan lain-lain garis miring 2012 garis miring PN Niaga Jakarta Pusat yang proses hukumnya masih berlaku. Yang kedua, perlawanan pelawan prematur untuk diajukan. Eksepsi ini berkaitan dengan perkara 04 yang sampai saat ini masih dalam pemeriksaan di tingkat kasasi, di mana perkara 04 ini juga akan diputuskan mengenai status objek sengketa 1 dan sengketa 2 yang sudah disebutkan di awal. Apakah objek ini itu termasuk budal pilot PT Elang Perkasa Lestari Jaya atau tidak. Nah, maka dari itu perlawanan ini harusnya dinyatakan prematur sebab putusan perkara 04 masih dalam pemeriksaan. Yang ketiga, eksepsi plurium litis constrium. Ini berkaitan dengan pelawan yang memohon agar majelis hakim menyatakan untuk objek sengketa 1 dan sengketa 2 itu yang merupakan tanah-tanah sertifikat hak milik dengan atas nama pihak ketiga, atas nama 3 orang di pihak ketiga yang tadi disebutkan, yaitu ada Felisa Ardiani, Ejianto, dan Jamli Hua. Nah, namun dalam perlawanannya, pelawan ini tidak mengikut sertakan 3 pihak tadi, maka perlawanan eksepsi yang diajukan yaitu plurium lis constrium. Lalu yang keempat, ada perlawanan pelawan tidak jelas atau kabur, yaitu obscur libel. Perlawanan ini itu menyatakan bahwa dengan demikian bahwa upaya hukum perlawanan tidak dapat digunakan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus atau menentukan status kepemilikan suatu objek atau barang. Namun yang seharusnya digunakan adalah gugatan. Maka perlawanan ini disebut dengan pelawan tidak jelas atau kabur. Tadi yang plurium litis constrium apa? Yang itu tidak mengikut sertakan, jadi pelawan atau PT Bank Mandiri itu tidak mengikut sertakan pihak ketiga sebagai pemilik tanah SHM-nya itu Pak dalam perlawanan ini. Ya. Lanjut. Selanjutnya nomor 6, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan nomor 1 garis miring perlawanan garis miring 2012 garis miring PN Niaga Jakarta Pusat Junto nomor 68 Pilot 2012 garis miring PN Niaga Jakarta bahwa menolak provisi pelawan dan menerima eksepsi terlawan 1. Eksepsinya itu yang ini ada 4 eksepsi tadi. Terus nomor 7, PT Bank Mandiri Tbk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung RI atas putusan-putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 01 garis miring perlawanan garis miring 2012 garis miring PN Niaga Jakarta Pusat Junto nomor 68 garis miring Pilot 2011 PN Jakarta Pusat. Yang nomor 8, Mahkamah Agung RI menolak gugatan kasasi PT Bank Mandiri dan menghukum pemohon atau pemohon kasasi atau pelawan yaitu PT Bank Mandiri untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar 5 juta rupiah. Jadi kronologis nomor 7 dan 8 ini kronologis yang masuk pada ranah kasasi di Mahkamah Agung RI. Terkait dengan putusan Pengadilan Niaga nomor 1 perlawanan sama nomor 68, amar putusannya seperti apa? Ketemu nggak amar putusannya itu? Yang 68. Yang 68 nggak ketemu, Pak. 68 nggak ketemu, tapi yang nomor 1-nya ketemu.
68 nggak ketemu, tapi di sebelah kirinya ada tulisannya nggak? Nggak ada. Ketemunya itu nomor 689, Pak. Tapi di putusan 68 di yang nomor 689 itu Kasusnya beda. dijelaskan. Sama, Pak. Oh, sama. Kasus ini juga, iya. Gimana? 689 ngomongnya gimana? Di-share ke grup coba. Biar saya baca. Ini putusan kasasinya. Kemarin di yang 689 ini kita ngambil data untuk jumlah utangnya, Pak. Di sini kan terteranya adanya cuma di sini aja, karena yang 68 ini nggak ketemu. Oke, pertanyaan saya ini agak melenceng ya. Bisa nggak sih PT apa ini namanya? Mandiri itu namanya siapa sih? PT Elang Perkasa Lestari Jaya ini digugat pilot. Memenuhi nggak syarat 2 kreditur dan sudah jatuh tempo? Mungkin teman-teman boleh diskusi dulu ya. Iya, Pak. Ini ya, yang perlu nanti didiskusikan adalah yang perlu dianalisis memenuhi syarat nggak untuk diajukan gugatan. Ya, gugatan pilot di mana PT Elang Jaya itu digugat pilot, Mandiri itu berwenang nggak? Kok Mandiri doang? Kok nggak ada yang lain? Krediturnya mana? Terus yang kedua, terus PT Elang Jaya juga tidak melakukan tadi insolvensi atau upaya perdamaian. Mengapa? Nah, itu ya. Mungkin dari tim 2 mungkin mau ditanyakan pada tim 1, silahkan loh. Nggak ada yang berani nanya. Nanti ditanya balik gitu. Atau misalkan nanyanya udah dikasih soalnya dulu. Nanti apa namanya jawabannya udah tahu jawabannya gitu. Ya itulah trik-trik mahasiswa yang dulu sudah pernah saya lakukan gitu ya. Gitu ya. Nanti coba kalian diskusi dulu ya. Saya tak ke kamar mandi dulu ya.
jawabannya? Ya udah, kalau belum ketemu jawabannya next dulu aja, nanti saya tagih gitu. Oke, lanjut, Mbak. Untuk tadi pertanyaannya yang pertama kan mengenai apakah si PT ini PT Elang bisa digugat pilot atau tidak. Menurut jawaban kelompok kami yaitu bisa Pak, karena pada putusan 689 tadi di situ digunakan kata para kreditor, berarti tidak hanya Bank Mandiri yang dalam hal ini menggugat pilot si PT Elang, namun ada daftar-daftar kreditor yang lain yang juga ikut dalam menggugat pilot si PT Elang. Kemudian siapa itu? Yang kedua terkait dengan untuk daftar krediturnya belum kami temukan, Pak. Oh gitu. Terus? Yang kedua alasan insolvensinya karena di sini dikatakan bahwa PT Elang Perkasa Lestari Jaya dalam pilot demi hukum berada dalam keadaan insolvensi. Alasannya karena tidak menyampaikan proposal perdamaian kepada penggugat maupun kepada para kreditornya sehingga demi hukum dinyatakan insolvensi. Ya. Jadi jelas ya posisi insolvensi di mana. Dia tidak mengajukan. Kalau dia tidak mengajukan, dari kurator boleh nggak ngomong bahwa, tergugat kamu nggak ngajuin upaya perdamaian, boleh nggak ngomong kayak gitu dari kurator? Boleh, Pak. Boleh. Dasarnya apa? Kewenangan kurator apa? Loh, kewenangan kurator udah saya pernah terangkan kan? Udah belum sih? Aku malah lupa. Rehabilitasi dan sebagainya kan sudah saya terangkan toh. Ayo, bener nggak? Ini itu kan nanti kuliah ujian loh. Kemarin itu teori, hari ini itu prakteknya. 2 pertemuan terakhir 5-6 itu fakta di lapangannya seperti ini loh. Teorinya udah saya ajarin toh. Kok pada diem? Halo, hai. Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah. Kewenangan kurator apa saja? Mengurus harta pilot, Pak. Terus? Pertama tuh nggak mengurus dulu loh, mengidentifikasi dulu. Semoga teman-teman, ini saya tutup dulu ya. Ini saya kasih nih. Coba ditutup di kelihatan teman-teman? Iya, Pak. Kelihatan nggak? Iya, Pak. Ya. Nah, ini kan tadi mengenai pengertian kurator, kemudian ini syarat-syarat untuk menjadi kurator. Tugas utama kurator adalah melakukan pengurusan harta pilot, ya kan? Kemudian tugas pertama yang harus dilakukan kurator adalah melaksanakan semua upaya mengamankan harta pilot, menyimpan surat dokumen dan sebagainya, ya. Kemudian tidak harus memperoleh persetujuan atau menyampaikan terlebih dahulu pada debitur.
Jadi dia bisa bertindak sendiri tanpa adanya persetujuan dari debitur. Yang kedua, dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga hanya dalam rangka meningkatkan nilai harta pilot. Jadi dioptimalkan. Yang ada rumah jelek-jelek dicat, nah, diperbaiki dan sebagainya. Itu tugasnya kurator. Ya. Terkait dengan tahapan pengurusan, mengumumkan inval kepailitan, melakukan penyegelan harta pilot, gitu ya, mencatat dan mendaftar harta pilot, gitu ya. Kemudian terkait dengan pemberesan, mengusulkan penjualan harta pilot, membuat daftar pembagian, membuat daftar penghitungan pertanggungjawaban, ya. Di sini tidak disebutkan mengenai upaya untuk perdamaian. Tapi kalau debitur mengajukan upaya perdamaian, diterima oleh kurator untuk disampaikan kepada pihak kreditur. Artinya kurator dalam keadaan pasif. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau kuratornya nggak nagih kok, kenapa kok nggak nagih? Salahnya dia sendiri dong. Berarti bukan salah saya. Itu bukan salahnya si kurator, tapi itu salahnya debitur. Mengapa kok tidak ada upaya perdamaian? Karena kurator sifatnya pasif terkait dengan upaya perdamaian itu. Kurator bersifat aktif berkaitan dengan tugas dan fungsinya. Di luar itu, kurator sifatnya pasif, menunggu. Gitu ya teman-teman ya. Oke. Tadi sampai mana tadi? Silakan. Ini kenapa saya dirubungin lalat ya? Padahal udah mandi nih. Yuk. Izin melanjutkan, Pak. Berikutnya bukti yang didalilkan. Harta sengketa adalah bukan harta perseroan terbatas, melainkan harta milik pribadi para pihak ketiga. Sehingga kurator tidak berhak untuk meminta penyerahan harta yang tercatat atas nama pribadi. Karena bukan atas nama perseroan atau termohon pilot yang dibuktikan dengan SHM atau surat hak milik. Oke. Demikian pertanyaannya adalah, boleh nggak kurator melakukan itu? Kalau kita bicara idealnya, ketika harta persero itu, ya, itu adalah atas nama persero, ya kan? Statusnya HGB, atas nama perseronya apa? Tapi ada juga, ya, yang dia belum melakukan proses tadi perubahan terhadap namanya, padahal sudah diganti dalam bentuk saham. Tahu maksud saya? Jadi misalkan saya hanya punya satu bidang tanah. Terus ini saya sebagaikan imbreng diganti dengan bentuk saham sekitar 500 lembar saham yang nilainya 1 juta. Gitu. Seharusnya ketika sudah melakukan proses itu, ya, memasukkan sertifikat tanah tadi, PT melakukan perubahan atas nama PT, kalau hak milik statusnya berubah menjadi hak guna bangunan atau hak guna usaha. Tapi yang terjadi, PT tidak pernah melakukan hal itu. Nah, atas kasus ini, gitu ya, atas kasus ini mungkin, nah ini kata-katanya mungkin ya, mungkin PT tidak melakukan perubahan tadi. Dia sudah menjadi harta PT, tetapi tidak dilakukan proses administrasinya, yaitu perubahan atas nama. Sehingga menurut kurator itu seharusnya harta PT. Itu bisa dilakukan penyitaan terhadap itu. Nah, ini yang menjadi sengketa biasanya. Gitu teman-teman. Gitu ya, gambarnya seperti itu. Oke, mungkin nanti diperbaikin dulu slide yang ini, ya, yang tadi yang saya tambahkan koreksinya. Begitu pula tadi di slide yang yang sebelumnya di kelompok 2 juga diperbaiki, ya, baik
putusan pertamanya apa, terus kasasinya yang mana, pihaknya siapa saja gitu ya. Kemudian PK gitu ya. Nanti dilihat amar putusannya apa saja di tiap-tiap tahapan itu supaya memudahkan kalian untuk belajar. Kemungkinan soal ujian itu sifatnya kronologis gitu ya. Nanti kalian akan menganalisis gimana nih, bisa nggak dilakukan pilot dan sebagainya. Jadi benar-benar kita bicara teori dan praktek gitu ya. Tapi ini kita bicara teori dan praktek, nanti ada sangkut pautnya dengan konteks negara. Artinya di situ ada utang pajak, di situ ada utang karyawan, gaji karyawan yang belum terbayarkan dan sebagainya. Nah, itu nanti bagaimana penyelesaiannya dan sebagainya. Jadi kalian harus paham dulu dan dianalisis gitu ya. Lalu berikan solusinya. Ya, seolah-olah kalian itu sebagai pengacara gitu ya, lawyer gitu ya. Untuk diberikan pendapat hukumnya, legal opininya seperti apa. Bisa dipahami? Biar kalian bisa mengalahkan ya, gitu ya. Mengalahkan Hotma gitu ya dan sebagainya. Dosenmu pernah mengalahkan Hotma loh. Gitu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan untuk terkait dengan kasus? Nanti kasusnya tuh nanti mirip-mirip ya. Nanti baik hukum litigasi, piutang negara, sama hukum bisnis gitu ya. Nanti ada soal kasusnya. Nah, cuma soal kasusnya ya mirip-mirip seperti itu. Nanti hukum litigasi nanti kalian minta tolong teman kalian yang satu angkatan gitu ya untuk berbagi ilmu gitu ya. Yang kelas yang saya ajar gitu supaya kalian bisa mengerjakan juga soalnya. Piutang negara juga sama gitu. Karena untuk litigasi itu nggak hanya hukum perdata ya, tapi juga hukum pidana, kalau nggak salah, hukum acara pidana dan hukum acara perdata. Untuk hukum piutang negara itu terkait timbulnya piutang gitu. Jadi kalian harus hati-hati itu, banyak jebakan. Nggak usah dijebak aja kalian terjebak, apalagi kasih jebakan gitu ya. Saya takutnya itu salah gitu. Gitu teman-teman, ada lagi yang mau ditanyakan sebelum kita ini? Mungkin di close dulu ininya supaya saya biar bisa foto dulu karena ini mumpung jumlahnya 26. Foto dulu ya. Mungkin kameranya dihidupin dulu aja. Ada beberapa yang kameranya masih mati. Berikan senyuman yang indah hari ini. Izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Tadi belum jelas, Pak, yang tentang
aset perusahaan tapi kepemilikannya masih atas nama pribadi, Pak. Jadi nanti kepengurusannya gimana, Pak? Cara membuktikan? Karena kan memang bukti kepemilikan SHM itu memang tertinggi kan, Pak? Pertanyaannya adalah bagus sekali ini ya. Harusnya kan buktinya adalah sertifikat itu kan alat bukti yang kuat gitu ya, bukan mutlak. Ya, itu yang harus kalian garis bawahi. Bahwa HM, HGB dan sebagainya adalah alat bukti yang kuat, bukan mutlak. Mutlak itu berarti benar. Kalau udah punya sertifikatnya itu pasti benar gitu. Enggak, tapi kuat. Nah, kuat ini artinya ada dalil yang bisa meruntuhkan itu, gitu ya. Nah, cara meruntuhkan dalil itu apa? Gitu ya. Salah satunya adalah ketika ada penyerahan, bukti penyerahan sertifikat itu kepada PT yang dikonversi, yang dikembalikan dalam bentuk saham. Ketika kalian masih ingat pada mata kuliah hukum perusahaan, gitu ya, bahwa saham itu bisa saja dalam bentuk berupa uang, ya, modal dasar itu bisa saja berupa uang, bisa juga dalam bentuk barang ataupun benda tidak bergerak, ataupun barang bergerak yang mana keahlian pun juga bisa menjadi modal, gitu, menjadi modal dasar yang dapat dinilai, gitu ya. Nah, kemudian ya, ketika ada berita acara penyerahan, lalu kemudian ada konversi di dalam akte pendiriannya, ya, dan sebagainya, itu seharusnya itu menjadi dasar bahwa itu adalah harta dari PT. Meskipun belum dilakukan proses namanya balik nama, proses namanya perubahan atau peralihan hak, gitu ya. Itu administrasi, ya. Nah, hal ini, ya, saya mengatakan hal ini sering dijadikan alasan, ya, sering dijadikan alasan untuk mengelabui, ya, tadi. Nah, yang kedua, bisa jadi aset atau objek-objek sengketa tadi, gitu ya, yang atas nama ini dan sebagainya, itu bukan atas nama PT, tetapi itu atas nama pihak ketiga. Kalian masih ingat bahwa di dalam hukum perdata ada namanya perjanjian garansi, ada namanya perjanjian penanggungan. Ingat nggak? Kok pada diem? Hukum perdata yang ngajar saya nggak? Enggak ya? Pada buku 2, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sebelum UTS, itu ada materi mengenai hukum benda. Ya, di dalam hukum benda, kemudian dilanjut buku 3, ya, mengenai perjanjian atau perikatan, ya kan, setelah UTS. Di dalam hukum benda, itu hukum jamin, ada salah satu subbabnya, yaitu mengenai hukum jaminan. Jaminan dibagi menjadi 2, jaminan kebendaan dan jaminan perorangan. Masih ingat nggak kalian? Coba nanti dilihat lagi catatannya ya. Dulu kalau nggak salah pada materi itu sudah saya bikin di slide deh. Slide-nya warnanya merah. Bener nggak ya? Iya, merah bener. Saya yang bikin sendiri kok. Semua dosen sama kok waktu itu. Jadi nanti kalian lihat gitu ya. Jika itu adalah penanggungan, maka ya namanya ya penanggungan, artinya itu bisa disita gitu. Gitu. Ya, bagaimana nanti perlindungan terhadap tadi? Ya, akhirnya orang yang atas nama sertifikat tadi bisa memintanya kepada PT tersebut. Gitu. Nah, harus kalian cek ya. Komisi dan direktur PT itu ya, apakah sama dengan nama
orang-orang yang tadi. Siapa namanya? Edi Loh, siapa tadi? Ada beberapa tuh tadi sertifikat atas namanya siapa aja tadi? Aku lupa. Coba tayangkan. Tadi mana? Subjeknya mana aja? Apa namanya? Objeknya, objek sengketanya. Mat. Terus naik. Turun. Nah, ada Felicia Ardiani. Ini kamu harus cek ini sama direktur sama komisaris PT-nya sama enggak? Ciam Liu Hua Edianto, ya. Terus bawahnya lagi. Nah, ini nama-nama ini ada 3 nama. Nah, 3 nama ini kamu cek di dalam pengurusan PT tadi sama enggak? Tuh. Jika sama, patut juga ini adalah bukan penanggungan. Gitu. Jadi ada 2 kemungkinan ya, antara penanggungan atau yang kedua adalah ini belum diberlakukan balik nama. Itu Mas, pertanyaan jawaban dari saya. Gambarnya seperti itu. Baik Pak, terima kasih. Ada lagi? Jadi ini ilmu hukum bisnis ini ya adalah gabungan hukum perdata, hukum perusahaan, dan hukum agraria. Nah, di luar ilmu hukum ada yang lain, yaitu ilmu akuntansinya. Karena berkaitan dengan pencatatan dan penatausahaan itu terkait dengan akuntansinya juga. Gitu ya. Lalu, Pak, ini nanti dasarnya buat apa? Ini nanti kalian belajar ini untuk mengantarkan ke manajemen lelang, mengantarkan ke KNL dan KND. Itu. Jadi kalau runtutannya kalian belajar semester 1 PIH, perdata, terus sekarang semester 3 hukum perusahaan, hukum agraria, hari ini hukum bisnis gitu ya. Nanti keluaran di sini kita ada namanya BMN ya, barang milik negara. Udah dapat ya kalian ya. Di situ ada asuransi BMN. Ya, dasarnya adalah hukum asuransi di hukum bisnis. Ya, dalam privatnya seperti ini, nanti publiknya ada di sana. Terus di sini mengajarkan mengenai perusahaan PT, BUMN dan sebagainya, maka harus hati-hati. Ya, kalau dipilotkan dan sebagainya, kalian harus paham ini ada hukum bisnisnya juga di KND. Kemudian KNL juga sama, gitu ya. Kemudian yang paling efek dari paling banyak adalah di lelang, ya, lelang eksekusi, lelang terkait hak tanggungan maupun lelang atas permintaan kurator atau harta pilot, gitu. Itu ya gambarannya. Nah, habis itu kamu nulis KTTA, gitu. Pak izin bertanya, Pak. Ya. Silahkan. Di kasus yang kelompok pertama tadi pada akhirnya PT Bank Mandiri itu bisa dilakukan ini enggak Pak, penyitaan terhadap aset PT Elang, Pak. Karena kan soal administrasi aja itu ya, misalnya karena administrasi aja tanah yang atas nama pihak ketiga itu bisa dijadikan ini Pak objek lelang. Bisa. Apa enggak bisa? Bisa. Penjelasannya kenapa itu, Pak? Ini. Kenapa kok pihak ketiga itu bisa dilakukan lelang terhadap hartanya? Harus diingat, berarti ada hubungan hukum di situ. Ya, hubungan hukum ini dalam bentuk apa? Nah, kalau kita bicara penanggungan, maka di situ ada perjanjian penanggungannya. Ya, ada 3 pihak. Ya, oke, itu berarti bisa dilelang, bisa. Lalu
Kalau bukan karena itu Pak, apa? Kemungkinan adalah yang tadi, belum diselesaikan administrasinya. Kalau belum diselesaikan administrasinya bagaimana Pak? Seharusnya kurator melakukan proses tadi, proses peralihan hak, ya, itu menjadi atas nama PT, baru dia dilakukan lelang. Tapi kan butuh waktu. Nah, biasanya kurator hanya minta penetapan dari hakim pengawas untuk melakukan hal itu. Nah, oleh hakim pengawas disetujui atau tidak? Jika tidak disetujui, ya maka nggak bisa. Tapi kalau disetujui ya prosesnya seperti ini. Langsung dilakukan permohonan lelang, dilelang. Oleh kurator uangnya dapat dibagi. Nah, yang jadi masalah kan tadi obyeknya tadi kan ada 2 objek, ya objek 1 dan objek 2, tapi ada perjanjiannya 3. Nah, ini kan harus diidentifikasi satu-satu dulu nih. Yang mana kredit modal kerja. Kalau kredit modal kerja kan harus ada jaminannya. Nah, kredit investasi itu bagaimana? Nah, kredit investasi itu apakah hanya investasi dalam bentuk usahanya saja? Apakah harus ada jaminannya enggak? Itu harus dicek investasi itu. Nah, gitu teman-teman. Jadi ya di dalam dunia seperti ini ya itu banyak sekali nih risiko, dan nanti kalian akan hadapi di dalam fakta di lapangan ya. Satu putusan ya, satu perkara itu nanti bisa aja 2 atau 3 putusan yang berbeda-beda. Itu terjadi. Tidak sinkron, putusannya berbeda-beda. Terus kadang-kadang hakim khilaf dan sebagainya, itu wah itu sering. Gitu. Jadi kalau melihat fakta di lapangan memang ya, Pak, boleh nggak sih Pak kurator itu digugat oleh debitur? Boleh, jika nanti merugikan debitur, ya merugikan si pihak yang dipilotkan, bisa saja digugat. Kamu ternyata salah loh ngitungnya, kamu berlebihan loh, dan sebagainya. Saya rugi nih, ya, dan sebagainya, itu bisa tuh sebagai dalil untuk, sehingga jadi kurator itu ya ada risiko, ya, meskipun di sisi lain mendapatkan penghasilan yang cukup besar, gitu ya. Kalau saya sih kasus kurator, kasus pilot seperti ini hanya 2 kali nanganin gitu ya, selama saya sebelum jadi PNS. Tuh. Tapi kalau suruh milih ya antara kasus kurator sama perceraian, saya lebih suka kasus perceraian. Kok malah pada ketawa? Kasus perceraian itu dapatnya sedikit, tapi terus menerus. Gitu ya. Jadi kalau orang bercerai itu justru yang kaya itu adalah kuasa hukumnya. Jadi untuk melakukan perkawinan itu membayar PNBP 500.000 gitu ya. Ketika terjadi kasus perceraian, bayarnya lebih, bisa 5.000 kali gitu ya. Bisa 500 kali dari PNBP 500.000 tadi gitu. Habisnya gitu. Hak asuh anak, harta gono gini, mas, itu makanan empuk bagi pengacara itu. Tapi saya tidak mendoakan orang bercerai gitu ya. Tapi kalau ada yang bercerai ya lumayan dapatnya. Kasus yang paling susah menurut saya adalah harta warisan. Nah, itu paling susah tuh. Harta warisan BW. Dapatnya banyak, tapi minum obat sakit kepalanya ya 2 tablet gitu-gitu. Nggak sebanding lah. Kalau kasus kepailitan ini ya di bawahnya tadi kasus-kasus harta warisan. Bukan ini ya, harta warisan menurut
Islam ya, tapi BW. Kan harta warisan dibagi 3, BW, Islam, sama adat. Gitu. Yang paling gampang adalah harta warisan yang adat, itu paling gampang. Tapi kalau harta warisan terkait BW, wah itu yang paling susah. Karena kalau BW itu banyak laki-laki itu menabur benihnya di mana-mana gitu loh. Jadi anak luar kawin diakuinya tuh banyak gitu kadang-kadang. Gitu gambarannya. Oke, ada lagi teman-teman yang mau kita diskusikan? Nanti soalnya soal kasus gitu ya, nanti ada tanggalnya, kalian jangan sampai terjebak dengan tanggal. Tanggal itu nanti kalian harus ingat kapan dan ini pakai dasar hukum yang mana dan sebagainya. Gitu ya. Jangan sampai kalian salah menentukan gitu. Karena ada kasus pakai yang lama, pakai peraturan yang lama atau pakai peraturan yang baru. Nah, itu dilihat di masa peralihannya. Gitu ya. Harus cek satu-satu. Dan itu banyak jebakannya di situ. Banyak terjebaknya di situ. Padahal saya nggak ngasih jebakan. Itu fakta lapangan sendiri, tapi kalian banyak terjebak gitu. Tuh. Mungkin itu dulu ya. Saya sambil ngisi portal. Mungkin saya tutup di grup Zoom-nya gitu ya. Nanti kita lanjut di grup WA. Nanti kalian bisa tanya apa saja kapanpun gitu ya. Yang penting jangan nanya soalnya apa gitu. Ya. Kemudian untuk pertemuan ke-7 tuh kapan sih? Aku tuh nggak tahu jadwalnya. Setelah libur Lebaran ya Pak. Tanggal? Tanggal 16? 23-an Pak. Oh 23, oke. 26 Pak, 26. Oh 26, ya. Berarti kalian UTS tanggal 31 ya? Iya Pak. Nggak kerasa ya kalian udah semester 4 ya? Udah lagi semester 5. Kerasa Pak. Oh kerasa ya? Kerasa di rumah ya? Di rumah terus nggak pernah ke kampus, jadi beneran ki kampus saya apa enggak gitu. Oke, saya akhiri di Zoom. Nanti bisa kalian tanya di grup WA ya.